Hai pejuang ilmu, untuk kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan kupas tuntas materi, latihan soal-soal. Yuk mulai belajar, let's start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Nindi. Kali ini kita akan bahas materi baru yang berjudul tata nama senyawa kimia. Kita tentu sepakat bahwa setiap senyawa perlu mempunyai nama yang spesifik agar bisa membedakan satu senyawa dengan senyawa yang lainnya. Namun, pemberian nama yang spesifik bukan berarti tanpa masalah, sebab jumlah senyawa yang ada di muka bumi ini sangat banyak sekali. Dewasa ini tidak kurang dari 10 juta senyawa yang sudah dikenal dan ribuan senyawa ditemukan setiap tahunnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, Himpunan Kimia Sedunia yang dikenal dengan IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, telah merumuskan tata nama senyawa kimia. Federasi internasional ini mengatur penamaan senyawa kimia dengan aturan yang sistematis, sehingga tata nama ini dikenal sebagai tata nama IUPAC. Pada kelas 10 ini, kita akan membahas tata nama senyawa sederhana dari senyawa-senyawa anorganik. Nanti untuk senyawa-senyawa organik akan dibahas di kelas 11 dan kelas 12. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Ada apa saja tata nama yang akan kita pelajari? Yuk simak penjelasan Miss Nindi berikut ini. Sebelumnya kita sudah pernah mempelajari mengenai kation, lalu anion. Itu kita pelajari saat kita membahas materi ikatan kimia. Ya, ada ikatan ion, ada ikatan kovalen. Ya, kalau ikatan ion itu antara logam dan non-logam. Lalu kalau ikatan kovalen itu antara non-logam dan non-logam. Nah, kita akan kembali lagi membahas mengenai kation. Di sini Miss akan bahas penamaan kation golongan utama atau golongan A. Jadi, kalau di golongan utama ini, kationnya itu berada di golongan 1A, golongan 2A, dan juga golongan 3A. Kation sendiri itu adalah atom yang melepaskan satu elektronnya, dan biasanya berupa senyawa logam. Kation sendiri itu bermuatan positif ya, karena melepaskan elektron. Ada siapa saja kation di golongan utama? Untuk golongan 1A itu ada Li+, karena di sini ada muatannya, jadi ditambahkan ion litium. Begitu juga dengan Na+, ion natrium. Untuk golongan 2A, di sini ada ion magnesium, Mg2+, Ca2+ adalah ion kalsium, dan lain-lainnya. Untuk golongan 3A, ada Al3+, ion aluminium, dan ada Ga3+, ion gallium. Selain kation yang berasal dari logam, ada juga kation non-logam, yaitu ada H+, ion hidrogen, dan ada NH4+, ion amonium. Karena kita sudah mempelajari kation golongan utama, ada golongan utama dan ada juga golongan transisi. Masih ingat ya dengan golongan transisi, yaitu golongan B. Kalau golongan utama itu golongan A. Nah, bedanya apa golongan utama dan golongan transisi? Kalau golongan utama itu hanya membentuk satu buah kation. Sedangkan untuk golongan transisi itu dapat membentuk lebih dari satu kation. Tata nama dari kation golongan transisi dipengaruhi oleh bilox, bilangan oksidasi. Ya, cara penamaannya adalah ion, nama unsur,
plus biloxnya. Nah, biloxnya ini didapatkan dari muatan ionnya yang dituliskan dalam bentuk angka Romawi. Nah, contohnya seperti apa? Nah, di sini Miss punya Ag+, ion perak, Zn2+, ion zinc atau seng, lalu ada Pb2+, Pb4+. Nah, kalau Ag dan Zn ini hanya satu ya. Contoh kationnya, tapi kalau Pb di sini ada dua. Ada Pb2+, ada Pb4+. Nah, ini yang membedakan ya. Yang satu ditulis sebagai ion timbal 2, Pb4+, ion timbal 4. Begitu juga contohnya di sini ada Cu. Cu+ dituliskan sebagai ion tembaga 1. Cu2+ adalah ion tembaga 2. Begitu juga dengan besi, ada Fe2+, ada Fe3+. Ya, ada ion besi 2, ada ion besi 3. Ini ion besi 3 ya. Lalu di sini ada ion kobalt 2, ion kobalt 3, lalu ada ion timah 2 dan ion timah 4. Ya, jadi kalau yang begini supaya tidak membingungkan ya, ini Sn yang mana nanti akan kita pelajari lebih lanjut saat kita membahas tata nama dari senyawa ionik yang kationnya berasal dari golongan transisi. Oke, kita udah kenalan nih sama kation dari golongan A dan juga golongan B. Ada kation, ada juga anion. Oke, kita akan bahas selanjutnya mengenai apa itu anion. Anion sendiri merupakan unsur yang menangkap elektron. Jadi kebalikan dari kation. Kalau kation tadi melepaskan elektron, anion itu menangkap elektron. Maka ionnya akan bermuatan negatif. Anion sendiri dibedakan menjadi dua. Ada anion monoatom dan ada anion poliatom. Kita akan bahas dulu anion monoatom, yaitu anion yang hanya terdiri dari satu atom. Tata namanya sendiri itu adalah ion plus nama unsur plus ida. Maka di sini contohnya misalnya F-. F ini adalah unsur fluor, maka ion fluorida. Begitu juga dengan Cl-, ion klorida. Begitu juga dengan O2-, menjadi ion, ini oksigen ya, oksida, ida, gitu. S2-, ion sulfida, N3- adalah ion nitrida. Ini adalah contoh dari anion monoatom. Tadi ada monoatom, ada juga anion poliatom. Nah, anion poliatom sendiri itu adalah anion yang mempunyai lebih dari satu atom. Ya, jadi atomnya itu bisa 2, bisa 3 ya. Nah, selain itu anion poliatom dibagi lagi menjadi 2. Ada anion poliatom oksi dan ada anion poliatom non-oksi. Untuk yang oksi itu adalah yang paling banyak tipenya, ya, lebih dari satu jenis atom dan mengandung atom oksigen. Jadi ada atom oksigen di dalamnya. Sedangkan untuk yang non-oksi itu tidak mengandung atom oksigen. Nah, kebanyakan untuk anion itu lebih banyak tipenya di anion poliatom oksi ya, yang ada O-nya. Oke, kita lihat ada siapa saja di sini. Ya, cara penamaannya adalah ion plus nama unsur selain oksigen plus at. Nah, ini contohnya nih. Ion nitrit untuk NO2-. Nitritnya sendiri ya, ini nitrit. Ya, kenapa di sini at? Nanti Miss jelaskan. Nitrit nitrogen. Di sini juga N juga harusnya nitrit gitu ya, tapi di sini tuliskan nitrat. Kenapa? Coba kalian lihat ini angkanya, yang ini NO2, yang ini NO3. Ya, lebih banyak yang ini nih jumlahnya. Makanya ini yang at, yang lebih sedikit diganti dengan it. Begitu juga dengan ini, SO3-2- adalah ion sulfit, sedangkan SO4-2- adalah ion sulfat.
Begitu juga dengan PO33- ion fosfit, PO43- ion fosfat. Di sini ada OH- ya, yang sudah sering kali kita jumpai adalah ion hidroksida. Lalu ada juga CH3COO- ion asetat. Lalu di sini ada CO32- ion karbonat. Lalu ada ClO3- ini ion klorat. ClO2- ion klorid. Ya nih, yang lebih sedikit itu it, yang lebih banyak itu at. Gitu. Ini untuk anion poliatom. Nah, jadi kita sudah kenalan dengan kation, tadi ada dua. Ada yang berasal dari golongan utama dan ada yang berasal dari golongan transisi. Untuk anion sendiri juga dibedakan menjadi dua. Ada yang monoatom dan ada yang poliatom. Oke, kita akan bahas bagaimana cara mengaplikasikan kation dan anion ini dalam tata nama senyawa yang tentu saja sudah diatur secara sistematis oleh IUPAC. Tata nama yang pertama adalah tata nama senyawa ion. Senyawa ion sendiri itu terdiri dari logam dan non-logam. Yang akan kita pelajari pertama adalah logam golongan A atau golongan utama. Untuk tata namanya sendiri, itu kita tuliskan nama kation dan nama anionnya. Di sini sudah tuliskan kembali ya. Ada kation yang atas nih, yang 1A, 2A, 3A. Lalu ini nama anionnya. Oke. Sini Miss sudah punya daftarnya. NaCl, nah ini namanya adalah siapa? Lalu MgBr2. Lalu ada AlCl3. Oke, Na sendiri itu adalah natrium. Maka kita tuliskan di sini natrium. Ya, natrium. Lalu Cl-nya itu adalah Cl. Nah, ini Cl-, ion klorida. Ya, ion klorida berarti natrium klorida. Ya, ionnya tidak perlu dituliskan. Jadi kita tinggal tulis saja natrium klorida. Bagaimana dengan MgBr2? Mg sendiri, Mg dan Br kita lihat ya. Mg itu adalah magnesium. Kemudian Br-nya adalah bromida. Ya, berarti magnesium bromida. Tapi di sini ada yang membedakan nih. Kalau di sini NaCl nggak ada angkanya ya. Ini kalau tidak ada angkanya berarti 1. Lalu di sini ada MgBr2. Nah, ada angka 2 di sini. Ya, apakah angka 2 ini berpengaruh dalam penamaan senyawa? Nah, nanti kita akan bahas setelah kita beri nama dulu si AlCl3. Al itu adalah aluminium. Cl-nya adalah klorida. Oke, nah di senyawa ionik ini ada sebuah rumus umum ya, penulisan senyawa ionik yang berasal dari kation dan anion. Jadi Miss tuliskan di sini ya, ada A X plus ditambah B Y min itu akan menjadi AY BX ya. A-nya adalah kation, lalu B-nya adalah anion, lalu AYBX-nya ini adalah nanti senyawanya ya, senyawa ioniknya. Nah, ini digunakan jika diketahui namanya, kita diminta untuk menuliskan rumus senyawanya. Contohnya di sini misalnya adalah kalium sulfida. Ya, kalium sendiri kita lihat di daftar tadi mana kalium. Nah, ini ya, kalium itu K+.
Lalu sulfida adalah S2-. Oke, kita tuliskan lagi di sini. Kalium itu tadi K+, lalu ditambah ya, sulfidanya adalah S2-. Maka senyawanya bagaimana? Kita tuliskan dulu nih. Dengan pena yang baru ya, ini K, S, ya. Y-nya itu jadi punya A, berarti 2- ini jadi punya K. Ya, 2 kita tulis di sini. Oke, di sini plus 1. Nah, di sini plus akan menjadi punya X ya, di sini akan menjadi punya B, akan menjadi indeksnya B. Berarti 1 di sini akan menjadi punya S. Nah, inilah kalium sulfida. Contoh lain misalnya adalah aluminium bromida. Nah, aluminium sendiri itu tadi adalah Al3+. Lalu bromida itu adalah B-. Br-. Nah, ini bagaimana cara menentukan nama senyawanya ya? Sama seperti tadi, kita tulis dulu nih, Al dan Br. 3+ ini akan menjadi indeksnya Br, maka kita tuliskan 3 di sini. Sedangkan ini -1, berarti tidak usah dituliskan apa-apa. Nah, kita dekatkan saja ya. Al, Br, 3. Nah, ini untuk aluminium bromida. Misalnya contoh yang lain, yaitu magnesium oksida. Oke, kita lihat dulu tabelnya tadi ya. Magnesium itu Mg2+, oksida itu O2-. Oke, kita tuliskan. Magnesium oksida. Ya, ini Mg2+ ditambah oksidanya O2-. Oke, nah di sini ini sama-sama 2 ya angka depannya ya, satunya 2+, satunya 2-. Nah, kalau begini kita menuliskannya bukan begini nih, Mg2O2. Salah. Ya, menuliskannya cukup MgO. Jadi muatannya tidak perlu dituliskan. Satu contoh lagi deh ya. Misalnya adalah gallium oksida. Ya, gallium sendiri itu tadi adalah Ga3+, lalu oksida itu tadi O2-. Oke, nah tadi gimana nih? Kita tuliskan lagi ya. Satunya Ga, satunya O. Oke, yang plus itu nanti akan menjadi milik O sebagai indeks ya. Indeks itu angka yang ada di bawah sini tadi ya. Maka di sini tulis 3 nih. Gitu ya. Untuk yang 2-nya sendiri itu akan menjadi milik Ga. Nah, berarti Ga 2O3. Dan menuliskannya ini tanpa muatannya ya, hanya angkanya saja. Ingat, angka ini disebut sebagai angka indeks. Oke, kita akan lanjut ke tata nama senyawa ionik yang berasal dari logam golongan transisi. Selanjutnya adalah tata nama dari senyawa ion yang berasal dari logamnya itu logam transisi. Nah, agak beda sedikit dari tata nama senyawa ion dari logam golongan utama. Di sini ada tambahan bilox setelah nama kation yang dituliskan dengan angka Romawi. Ya, jadi contohnya seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan informasi yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita pelajari saat mempelajari reaksi redoks. Karena di sini ada bilox, ya. Maka kita akan tentukan dulu biloxnya berapa, baru nanti kita akan beri nama. Misalnya, Miss punya contoh FeCl3. Nah, ini kalau misalnya kita hanya tuliskan besi klorida,
Ya. Nah, ini kita tidak tahu besinya ini besi 2 atau besi 3. Ya, maka kalau menuliskannya seperti ini berarti salah. Ya, di tengah-tengahnya sini ini harus ada angka Romawinya. Nah, untuk mengetahui berapa angka yang harus kita tuliskan, kita cari terlebih dahulu bilogsnya, ya. Di sini CL itu min 1 kali 3 berarti min 3. Maka Fe-nya adalah plus 3. Maka di sini ionnya adalah besi 3 klorida. Gitu, ya. Misalnya lagi nih. Miss punya Mn Br2. Ya. Nah, berarti ini ion mangannya di sini ada 2 nih pilihannya nih. Ada ion mangan 2, ada ion mangan 4. Nah, mana yang harus kita pakai? Kita cari terlebih dahulu bilogsnya. Ya, di sini min 1 kali 2 berarti min 2. Lalu ini Mn-nya supaya 0 berarti di sini plus 2. Ya, maka di sini namanya adalah mangan 2 bromida. Gitu, ya. Misalnya lagi nih ada contoh lain. Sekarang dari nama kita diminta untuk menuliskan senyawanya. Ya, misalnya adalah besi 3 oksida. Oke, besi sendiri itu lambangnya adalah mana besi? Coba kita lihat di tabel ini ya. Besi itu Fe. Nah, pilihannya antara besi 2 atau besi 3. Kemudian O itu adalah oksida adalah O2 min. Ya, maka kita tulis dulu nih di sini. Fe. Lalu di sini oksida ya O2 min. Oke, gini. Besi 3 di sini ya, berarti Fe3+ ditambah oksida O2 min. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Ya, berarti ini tuliskan dulu Fe dan ada O. 3 yang di sini 3+ di sini akan menjadi indeksnya O. Berarti sini tuliskan 3, 2-nya akan menjadi indeksnya Fe. Ya, Fe2O3. Tuh, misalnya ada contoh lain nih. Yaitu timah 4 klorida. Oke, timah sendiri itu apa lambangnya? Boleh kita lihat lagi. Timah. Nah, ini timah nih, ada Sn2+, ada Sn4+. Oke ya, dan ada klorida Cl-. Oke, karena di sini timah 4, berarti kita tuliskan Sn4+ ditambah Cl-. Ya, berarti di sini kita tinggal tuliskan saja. Di sini Sn, di sini Cl. Ya, Sn-nya punyanya Cl nih, min 1, berarti tidak usah dituliskan kalau 1. Lalu Cl-nya itu ambil dari sini 4+, berarti Sn Cl4. Oke, masih ada tata nama senyawa kovalen, lalu ada tata nama senyawa poliatom, dan ada tata nama untuk senyawa asam dan basa. Nah, itu akan kita bahas di video berikutnya. Video kali ini Miss cukupkan dulu sampai di sini. Miss akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.